beberapa orang di luar sana, mereka pernah tuh jumpa sama orang yang udah meninggal gitu kan, Hmm, bahkan sampai minta tuntunan tuh sama orang yang udah meninggal, berkomunikasi ya lah sampai dengan roh. berkomunikasi gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari sainsnya itu mustahil. Kau dari mana semalam? Kok nggak gereja? Hmm? Kok nggak gereja kau semalam? Ya salah akhir tahun jarah. Ziarah. Iya, Main kalian di ziarah? ya jarah. Iya, Ke maksudnya makam ngapain aja gitu loh. gimana jarah pada umumnya lah. Kayak bawa sesajen, terus Tidak, bawa tolong, tidak seperti itu, asap-asap gitu, enggak? tidak. Enggak. Enggak, ya bersih-bersihkan kuburan. Oke, nggak pernah ke ziarah loh, nggak pernah ziarah. Bersihkan kuburan, nyanyi-nyanyi, doa, minta maaf, dan lain-lain. Kayak gitu. Minta maaf sesama kalian. Enggak, maksudnya kita kan dalam hidup ketika mendiang yang udah meninggal ini masih hidup gitu kan, mungkin pernah kita ada salah, kan. Oke. Salah sama dia gitu. Iya. Sehingga ya mungkin supaya eh, lebih kepada kebaikan kita ke depannya, kita minta maaf. Andai kata kita ada salah, Emang dia bisa ya dengar gitu kayak, oke kalian ku maafkan gitu. tidak Jadi juga. jadi ngapain kalian minta maaf ke batu dan tanah? Enggak, ya gini sih mungkin paling yang apa ya, kayak ada kepercayaan sih ya mungkin, atau tradisi nenek moyang kita gitu ya. Kalau orang yang udah meninggal itu leluhur-leluhur kita Hmm. mungkin bisa jadi penuntun hidup kita gitu. Jadi kalau kita nggak menghormati leluhur kita, tidak menghargai leluhur kita, mungkin ya kita jadi susah mungkin hidupnya kali gitu, gitu ya. Ya, dapat Mungkin kutukan. lah gitu. Cuman ya nggak tahu lah pastinya gimana. Wah, aku rasa aku orang mati udah mati aja gitu, nggak ada pengaruh apa-apa sama kita. Iya sih, cuman ya memang tradisinya begitu, gimana gitu. Ya, tradisi yang agak sulit untuk kuterima secara pribadi. Oke, kawan kau tak pernah menerima Apapun yang pandanganku. bukan pandangan, apapun yang kalau tidak make sense bagiku ya untuk apa aku terima gitu. Bahkan mungkin desain sendiri pun itu nggak make sense gitu. Oke, benar, benar, benar. Ya memang nggak make sense juga sih. Cuman ya karena itu tradisi, ya mau tak mau saya pun ikut gitu kan. Tapi ya Iya, benar, kalau ngomongin masalah sains tuh kita pernah belajar loh itu, IPA kan. iya. Ya Tapi itu aku masih IPA gara-gara nengok cewek cantik aja sih. oh, oke. Bukan karena pinter. Enggak, tapi gini, kita kenal namanya hukum kekebalan energi lah gitu kan. Kekekalan energi. Oh Iya, iya, pernah pernah. em, energi itu mungkin kalau kita nyebutnya jiwa atau roh gitu kan. Oh. Kalau di sains tuh nyebutnya kekebalan energi lah gitu. Hmm. Nah, di sini konsepnya sebenarnya udah jelas gamblang bahwasannya energi itu nggak bisa diciptakan, dimusnahkan apalagi. Tapi ada tapinya, dia bisa bertransformasi. Nah, maksudnya bertransformasi ini dia harus ada medium. Jadi energi itu bisa berubah bentuk. Nah, Hmm. gitu kan. Nah, ini bertentangan sama apa yang namanya kita kenal tadi ya. Misalnya ada kita tahu misalnya orang meninggal itu rohnya masih hidup gitu kan bergelutayangan kemana-mana gitu kan. Hmm. Ya sebenarnya kalau kita tolak ukurnya dari sains tadi itu mustahil karena eh, menurut ceritanya kan mereka yang udah meninggal beberapa orang di luar sana mereka pernah tuh jumpa sama orang yang udah meninggal gitu kan, Hmm. bahkan sampai minta tuntunan tuh sama orang yang udah meninggal, Berkomunikasi ya lah sampai dengan roh. berkomunikasi gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari sainsnya itu mustahil karena ya satu-satunya cara kita berkomunikasi sama orang yang udah meninggal, orang yang sudah tidak ada, ya dengan membuat energi itu sendiri punya medium. Hmm. Pertanyaannya mediumnya apa? Kalau mediumnya udah mati, medium itu maksudnya badannya itu tadi gitu. Hmm. Berarti kayak apa Eh, itu mungkin ya konsep yang orang percaya kekekalan jiwa gitu ya. ya itu sebenarnya benar untuk beberapa kasus. Tapi kalau aspek penerapannya salah, salah dalam artian begini, energi itu nggak bisa berkomunikasi langsung. Harus ada medium. Iya, jadi kalau tiba-tiba kita melihat gitu kan, oh tiba-tiba ada orang yang udah meninggal, tuh udah nggak ada lagi orangnya, tapi
tiba-tiba muncul depan kita, Sosoknya. itu sosoknya itu sebenarnya bukan energi yang kita maksud tadi, tapi ya mungkin halusinasi kita gitu. Iya. Entah karena kita kepikiran, entah karena kita pernah punya salah sama dia, atau karena kita kangen sama mereka yang udah nggak ada itu Berarti lagi. nggak bisa kayak kalau kayak film itu ya Casper gitu kan, dia Enggak, itu kan bisa fix gentayangan, fiksi bisa gitu kan. lewati tembok, bisa bicara, bisa Nah, makan sekalian bahkan. aja suruh dia sulap sekalian gitu kan. Bisa Kalau makan. memang betulan gitu. Itu enggak sih, sebenarnya enggak. Mungkin yang contoh paling apa masuk itu di kitab Kita plan. klan kita gitu ya, kitab klan kita tahu cerita ketika roh jahat itu harus memasuki manusia, tapi terakhir dia dikasih kesempatan untuk memasuki babi gitu kan. Babinya Babi. gak usah lihat saya ya babi. Babi, ya. Mungkin itu sih yang paling make sense cerita. Artinya roh jahat, intinya roh itu perlu media untuk bisa berkomunikasi langsung sama ya kita yang hidup di dunia nyata ini gitu. Nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung terang-terangan tiba-tiba roh tuh punya bentuk dan cuman kita yang ngelihat, nggak bisa. Itu nggak make sense lah di kita di sains ini sebenarnya. Jadi kalau lain kali Anda atau teman-teman Anda gitu kan ke kuburan, nggak usah takut lagi gitu. Atau ke kamar mandi sendiri karena gelap. Saya gitu kan. tidak tipe orang yang takut kalau Nggak lah. mau ke kamar mandi. Tapi mungkin anak-anak itu sering. Iya. takut. Cuma ya itu karena ini sih. Karena memang dari kecil mungkin didoktrin gitu ya kan. Iya. Awas ada hantu gitu kan, nakut-nakutin. Padahal ceritanya main-main, terakhir sampai besar Ke betulan bawah. takut gitu kan. Karena Iya. udah terdoktrin. Iya udah terdoktrin betulan ada tuh hantunya. Sebenarnya nggak ada gitu. Gitu sih. Iya sih, aku juga dari kemarin memang nggak pernah setuju dengan konsep kita bisa komunikasi dengan roh gitu. Berarti yang kerasukan-kerasukan itu adalah energi yang masuk ke dalam satu Ya, medium. cuman kita nggak bisa bahas itu lebih lanjut karena memang kalau dari aku sendiri buktinya memang belum konkret lah, atau bisa didebatkan, atau nilainya belum valid atau bisa Hanya ditunjukkan teori secara gitu ya. langsung, hanya sekedar teorinya aja. Dan ya yang kita tahu kan misalnya ada orang kerasukan itu kan ada energi di dalamnya, Sudah ada udah kian dalam energinya, medium kok tiba-tiba langsung ada dimasuki energi energi di sini. lain. Nah itu konsep ini mendominasi ketika power dari energi tadi kurang atau kecil, dia didominasi sama energi yang lebih besar tadi. Jadi ada energi lain yang lebih kuat Ya, mengambil alih Iya. medium tersebut. resonansinya lebih besar, frekuensinya lebih besar. Mungkin itulah sih yang dipakai. Nah, terakhir yang kecil ini tadi malah Tertutupi. terkekang, tertutupi sama energi yang lebih berkuasa itu tadi. Itu yang konsep tadi Iya, kerasukan itu tadi. Itu mungkin yang paling masuk akal kalau kita mengkaitkan misi ya. Sains dengan pandangan-pandangan soal jiwa itu tadi. Oh, makanya kita sering dihimbau jangan sampai berpikiran kosong. Ya, gitu pikiran kosong. Karena ketika pikiran kosong bisa masuk energi Bisa lain. masuk. Benar, itu yang benar. buat rasukan mungkin ya. Iya, sama kayak ketika kamar ini kosong gitu kan, ruangan kosong atau rumah kosong, nggak ada yang huni, siapa aja bisa masuk gitu kan. Iya. Karena nggak ada yang punya, nggak ada hak milik juga kan gitu kan. Ya, sama kita juga, kalau kita pikiran kita ngalor ngidul entah kemana-mana pikiran, ya bisa jadi hal-hal yang di luar sana tuh bisa menempati masuk kita gitu ya kan. Iya. Benar. Meskipun kita punya sertifikat hak milik ya gitu kan. Tapi karena kita nggak ada di rumah, ya karena masuk kita aja ya gitu masuk ya. aja gitu. Ya bisa masuk itu. Ya sih. Jadi harus tetap ada pikiran ya. Iya, dalam artian ya kita harus tetap terjaga lah. Sadar dan Iya, make sense. itu sih.